firman Tuhan. Jadi renungan kita pagi hari ini tanggal 19 Desember 2003, kitab 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5. Perikopnya, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah di Hebron. Ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Ya, sampai di sini. Nah, jadi dalam perikop ini menceritakan kedatangan para tua-tua dari berbagai daerah di Israel ke Hebron menemui Raja Daud pasca kematian Abner, panglima Raja Israel, panglima pada masa Saul, tapi kemudian menjadi raja atas Israel, dan Isi-Boset yang menggantikan menjadi raja atas Israel saat Abner sudah dibunuh. Dan pada perikop ini, ya, pasca kematian yang selama ini memimpin Israel, datanglah tua-tua orang Israel ini menghadap Raja Daud yang mengatakan bahwa Daud ini akan menjadi raja atas Israel. Nah, apa yang menjadi renungan dari perikop ini, bahwa segala sesuatu yang sudah direncanakan oleh Tuhan pasti terjadi. Dan kalau kita lihat dalam perikop ini, bagaimana orang-orang yang menjadi musuh atau menghalangi Daud menjadi raja, ya bukan Daud yang melakukan pembunuhan atau bertindak sendiri, tapi justru orang-orang lain. Abner yang menjadi raja sebagai yang adalah panglima Saul, ya orang lain yang membunuh. Isi-Boset juga begitu. Nah, dan ini bisa, mungkin kita punya pengalaman juga ya, yang dinyatakan dalam firman bahwa ketika orang yang taat, orang yang benar di hadapan Tuhan, maka ada keberhasilan. Dan keberhasilan itu ada peran serta Tuhan. Nah, dalam perikop ini boleh dibilang sebagai musuh-musuh Daud, bukan Daud yang melakukannya, orang lain sendiri gitu ya. Yang sudah pastilah itu adalah Tuhan yang menggerakkannya, yang membuka jalan bagi Daud untuk sampai kepada puncak kerajaan. Nah, seperti itu. Nah, jadi begitulah cara Tuhan, dan itu sudah dilakukan Tuhan. Bukan hanya pada perikop ini, tapi sejak awal
ketika Tuhan sendiri mengklaim bahwa Israel itu adalah umatnya. Tuhan itu adalah Tuhan bagi umat Israel. Dan ketika itu dilakukan, maka Tuhan sendirilah yang bertindak. Dan sangat nyata dalam sejarah bangsa Israel ini, dalam perjanjian lama ini, bagaimana Tuhan sendiri yang berperang ketika bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Tuhan sendiri yang berperang untuk membuka jalan bagi bangsa ini untuk sampai ke tanah Kanaan. Dan dalam perikop ini kita lihat bagaimana orang-orang yang menghalangi Daud menjadi raja, Tuhan sendiri yang melakukan dengan memakai orang-orang tertentu. Dengan memakai orang-orang tertentu. Nah, jadi marilah kita yang mendengar firman Tuhan ini, percayalah ketika ada ketaatan dan ada kedekatan dengan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, Tuhan akan membuka jalan. Dan Tuhan kalau semakin kata di mata, ya, semakin kencang meski untuk hari. Haleluya. Amin.